Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Rafika Farhana. Saya adalah siswa kelas 12 IPA 5 dari SMA Negeri 17 Makassar. Tidak terasa sudah sekitar 1,5 tahun lebih kita melakukan pembelajaran secara online. Ada berbagai rintangan yang harus kita hadapi. Mungkin teman-teman ada yang merasa jenuh atau merasa kesulitan untuk belajar. Maka dari itu, saya akan berbagi tips untuk teman-teman agar tetap semangat dan produktif untuk belajar dari rumah. Jadi materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru saat kelas online tetap bisa diikuti dengan baik. Langsung saja kita ke tips yang pertama, yaitu niat dan berdoa. Untuk menjadi produktif, teman-teman harus memiliki niat dan tekad yang kuat. Ada beberapa cara yang biasanya saya lakukan untuk membangun niat saya dalam belajar. Yang pertama, menentukan mimpi di masa depan. Teman-teman bisa mulai bertanya pada diri masing-masing, kalian ingin jadi apa, ingin kuliah di mana, ingin ambil jurusan apa. Mulailah membuat plan-plan yang akan kalian lakukan. Dengan begitu, kalian jadi punya suatu tujuan atau goals yang ingin dicapai. Yang kedua, memotivasi diri. Cara saya memotivasi diri saya adalah dengan menonton video perjuangan orang-orang yang berhasil masuk di kampus impiannya seperti Harvard, Stanford, juga PTN impian mereka seperti UI, UGM, ITB, dan lain-lain. Ini membuat kita semakin terpacu untuk bisa seperti mereka. Dengan begitu, semoga teman-teman makin semangat belajarnya. Jangan lupa mulailah segala sesuatu dengan berdoa agar hasilnya dapat menjadi berkah. Tips yang kedua, tidak menunda-nunda tugas atau procrastinating. Biasanya setelah kelas online, saya lanjut mengerjakan tugas yang diberikan saat hari itu juga. Walaupun deadline tugasnya masih lama, saya pikir saya harus segera menyelesaikannya, karena kalau tidak nanti tugas-tugasnya akan menumpuk. Walaupun awalnya terasa berat, tapi saya tetap enjoy untuk mengerjakannya, karena saya percaya ini adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan di masa depan. Tips yang ketiga, buat rangkuman materi. Biasanya saat sore atau malam hari saya membuat rangkuman materi untuk pelajaran besok. Jadi saya buka video pembelajaran dari YouTube, lalu saya catat di buku atau di kertas saya. Setelah itu lanjut mengerjakan soal-soal latihan yang bisa didapatkan dari berbagai sumber, bisa dari buku bank soal ataupun dari internet. Ini saya lakukan untuk memperkuat pemahaman saya tentang materi tersebut, sehingga keesokan harinya saat kelas online dimulai dan guru saya mulai menjelaskan, saya dapat memahaminya dengan lebih baik karena sudah ada persiapan sebelumnya. Pada awalnya ini mungkin berat untuk dilakukan, tetapi cobalah untuk tekun dan konsisten. Lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan, jadi tidak terasa berat lagi. Ini merupakan salah satu contoh rangkuman yang saya buat dari video pembelajaran yang saya tonton dari YouTube. Materinya ini tentang statistika. Untuk bacaan sendiri, saya highlight poin-poin yang saya anggap penting atau saya catat di sticky note. Tips yang keempat, perbanyak latihan soal dan diskusi dengan teman-teman. Saya senang mengerjakan latihan-latihan soal secara mandiri. Menurut saya, hal ini cukup menantang untuk mengukur sedalam mana penguasaan kita terhadap materinya. Kalau saya merasa kesulitan mengerjakan soal, saya biasanya berdiskusi dengan teman-teman lewat Microsoft Teams. Seperti yang saya lakukan dengan teman-teman saya berikut ini. Halo teman-teman, halo Arifa dan Marwa. Halo Hana. Saya mau bertanya, kalian sudah selesai LKPD 15 belum? Sudah selesai. Oh iya, saya mau bertanya di nomor 2. Saya bingung sudut tetanya itu berapa derajat ya? Ada yang tahu? Itu kan segitiganya segitiga siku-siku. Jadi 90 derajat dikurang 30 derajat. Jadi jawabannya 60 derajat. Oh begitu ya. Makasih Arifa. Makasih Arifah. Tips yang kelima, refreshing. Setelah melalui hari yang padat, saya biasanya refreshing dengan melakukan hal-hal yang dapat menghibur diri saya. Biasanya dengan mendengarkan musik, nonton film, dan membaca novel atau komik. Biasanya saya lebih sering membaca novel sebelum tidur. Seperti itulah yang biasanya saya lakukan selama pembelajaran dari rumah. Sehingga materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru alhamdulillah dapat saya ikuti dengan baik. Semoga tipsnya dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan sukses buat teman-teman. Dadah!